Ya, Selamat terima malam, Pak. kasih atas Selamat malam. kesempatannya. Selamat malam, Bu Rosa. Ini teman lama saya di Selamat dunia malam, Pak. pendidikan. Katanya Selamat ketemu malam, di Pak. sini. Ketemu Ya, di kita mana-mana. sama-sama belajar malam hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga bukan maksud saya untuk mengajari, tapi mungkin lebih kita berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Jadi ketika Bu Rosa membacakan, Bu Ocha ya panggilannya di situ ya. Ketika bocah membacakan kurikulum vitae itu menunjukkan kalau saya sudah tua sebenarnya. Itu aja. Oke, Bapak Ibu teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar mendalami tiga topik. Sebenarnya ini ada tiga topik. Topik yang pertama doa pribadi, topik yang kedua ibadat bersama, topik yang ketiga memimpin ibadat. Betul ya, Bu Teresia ya? Betul Betul, Pak. ya? Betul. Ya, betul, Ya, Pak. Betul. betul. Bagaimana kita akan pentahapan mempelajari ini. Nampaknya saya akan memberi porsi yang banyak Recording in progress. pada topik yang pertama, doa pribadi. Mengapa? Pertama, kita semua katekis, saya juga katekis. Saya yakin banget dah, saya yakin banget ini akan mendasari semua aktivitas, mendasari semua perilaku kita, mendasari semua tutur kata kita. Bahkan mungkin ini mendasari waktu kita tidur, ngigonya, mimpinya, mungkin didasari oleh doa ini. Maka ini menjadi sangat penting. Sementara untuk topik ibadat bersama dan memimpin ibadat itu bukannya nggak penting, tetapi justru karena seorang yang disebut katekis, guru agama lah, atau mungkin di sini ada pengajar lah, atau mungkin di sini ada yang berkecimpung di dunia human resource lah, HRD atau supervisor lah, tentu yang namanya berkomunikasi dengan orang lain itu menjadi sangat penting. Nah, sebagai seorang katekis, bagaimana bisa memimpin ibadat, bagaimana bisa hidupnya menjadi sebuah peribadatan, itu tentu didasarkan oleh doa pribadi. Karena itu kalau doa pribadi ini sangat lemah, atau nanti kita bisa lihat masing-masing merefleksikan, maka ini akan memengaruhi satu pengajaran kita sebagai katekis, atau ketika kita mengikuti ibadat bersama, atau mungkin ketika kita diminta untuk memimpin ibadat. Ada seorang orator, ada seorang ahli pidato dari Yunani namanya Cicero. Cicero itu pernah mengatakan begini, seorang orator, seorang pengkhotbah, seorang yang berceramah di depan akan mempunyai power, mempunyai kekuatan ketika apa yang dia katakan dia hidupin. Ketika apa yang dia katakan itu dia lakukan. Ketika apa yang dia lakukan itu keluar dari kedalaman hatinya. Nah, yang saya sebut ini adalah sebenarnya spiritual. Walaupun Cicero tidak menyebut itu spiritual. Jadi ini menjadi sangat penting teman-teman katekis. Ada calon katekis ya Bu Teresia ya? Ada, Pak. Ada calon katekis, Pak. Ya. Banyak ya Bu Teresia ya? Lumayan, Pak. Kurang lebih 20% lah. Luar biasa. Ya. 2 bulan lalu saya diundang di KKS Alam Sutra. Itu saya diminta memberikan sharing mengenai public speaking dan bagaimana menjadi fasilitator pemandu kitab suci. Yang sangat menarik bahwa di situ juga banyak orang-orang baru dan bahkan ada orang yang dalam proses pindah dari gereja lain dan sekarang sedang berproses di lingkungan mengikuti itu. Nah,
Saya mengatakan demikian pada waktu itu. Jika nanti di dalam perkataan saya ada yang membuat kaget, tolong jangan langsung kabur. Tapi ketika itu kaget, tolong tanyakan kepada saya apa yang membuat kaget atau shock itu. Karena kadang saya mengikuti apa yang memang hidup dalam diri saya, termasuk ini nanti Bu Teresia. Ketika saya mengatakan sesuatu dengan sangat jujur, saya mohon maaf dan memang itu mengalir begitu aja ya. Anggaplah bahwa ini adalah bagian dari proses sebagai katekis yang memang harus menjadi lebih kuat. Ya, silakan Bapak. Ya, jadi teman-teman katekis baru jika menghadapi sesuatu yang kurang nyaman, entah itu perkataan dari orang lain, ketua katekese, atau bahkan dari pastor kepala paroki, anggaplah itu menjadi sebuah bagian yang membuat kita harus lebih kuat. Jangan membuat kita lalu menyerah dan kabur. Karena justru pelayanan kita itu akan teruji ketika apa yang kita lakukan, kita melayani, itu bukan hanya tidak mendapatkan sebuah penghargaan, tetapi ketika sebaliknya lagi, lebih ekstrim lagi, mendapatkan sebuah kritikan, lebih ekstrim lagi, mendapatkan sebuah guncingan, lebih ekstrim lagi, mendapatkan sebuah omongan-omongan. Nah, maka ketika mengalami seperti itu anggaplah sebagai bagian dari Tuhan sedang memproses kita. Nah, mengapa saya mengatakan ini? Ini dasarnya di doa pribadi, Bapak Ibu teman-teman. Saya akan membacakan ini. Silahkan teman-teman untuk mencermati dan meresapi. Roh Kudus, bukalah hatiku untuk firman Tuhan. Bukakanlah hatiku untuk kebaikan. Bukakanlah hatiku untuk keindahan Tuhan setiap hari. Jika saya bertanya kepada Bu Ocha, ini doa atau bukan Bu Ocha? Doa. Ah, doa. Ini adalah doa. Ketika ditanya mengapa ini doa? Karena melibatkan Tuhan. Karena melibatkan Tuhan. Nah, terima kasih Bu Ocha. Wah, ini katekis senior. Ada satu terminologi, satu ungkapan yang sangat penting yang mesti kita selalu ingat karena nanti saya akan hubungkan. Bu Ocha mengatakan ini doa karena ini melibatkan Tuhan. Nah, Bu Farida ya tadi MC-nya. Kalau menurut betul Bu Farida ya? Maria. Bu Faria. Nah, Bu Faria ini doa bukan Bu Faria? Ika, Bu Ika, Bu Ika. Bu Tika, Ika. Bu Ika. Iya, Pak. Ibu tahu ini doa Doa. dari mananya? Karena dia meminta pertolongan Roh Kudus. Nah, terima kasih. Jadi Ya, di sini Bu Ika menyebutkan unsur di sini meminta. Jadi ya. ini sudah ada unsur tadi melibatkan Tuhan, sudah ada unsur meminta, ada unsur Roh Kudus. Nah, siapa lagi nih yang mau berbagi? Apalagi kira-kira? Kenapa ini doa? Oke, teman-teman. Betul ini adalah doa. Ini adalah doa yang dibuat oleh yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus meminta seluruh umat Katolik mendoakan ini setiap hari. Sangat sederhana, tapi ini mendalam banget. Roh Kudus, bukalah hatiku untuk firman Tuhan. Roh Kudus, bukakanlah hatiku untuk kebaikan. Roh Kudus, bukakanlah hatiku untuk keindahan Tuhan setiap hari. Siapapun yang bisa mencerna, meresapi, mengalami sentuhan Tuhan ketika membaca firman Tuhan setiap pagi ada di WhatsApp itu adalah karya Roh Kudus. Siapapun kita ketika hari ini, pagi sampai sore ini, bisa melakukan kebaikan untuk orang lain, itu adalah karya Roh Kudus. Siapapun kita, dari pagi sampai malam ini, ketika bisa melihat keindahan Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Artinya apa?
kita mengetahui kehendak Tuhan, kita bisa berbuat baik, kita bisa mensyukuri hidup ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah berkat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi tidak ada di dalam teologi kita yang mengatakan bahwa saya bisa mengetahui kehendak Tuhan, saya bisa berbuat baik, saya bisa bersyukur atas karya Tuhan, entah itu di dalam keluargaku, dalam pekerjaanku. Saya bisa bersyukur melihat keindahan Tuhan di dalam kemacetan yang luar biasa. Saya bisa bersyukur atas keindahan Tuhan di tengah situasi polusi yang begitu. Itu adalah karya Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karya kita seorang diri. Nah, kita akan melihat dulu apa sih doa dan mengapa doa itu penting. Jadi pada bagian doa pribadi ini saya hanya akan berfokus singkat apa itu doa dan mengapa doa itu penting. Biasanya di dalam pembahasan tentang doa inspirasi Alkitabiah saya masih menambahkan how to-nya, bagaimana berdoanya. Tapi kali ini tidak karena kita mempunyai dua topik berikutnya. Dua topik berikutnya yang ibadat bersama dan memimpin ibadat itu saya tidak sedalam membahas ini. Karena yang terakhir, bagaimana memimpin ibadat bersama itu lebih pada teknis. Dan kalau kita mau melakukan itu, mempunyai keterampilan teknis itu, kita sebaiknya memang workshop atau lokakarya, sehingga mempraktekkan. Di situ ada unsur public speaking-nya. Bagaimana supaya waktu memimpin ibadat itu menjadi menarik, tidak membosankan. Nah, itu ada teknik-tekniknya. Nanti saya akan sampaikan teknik-teknik dasarnya saja. Jadi topik yang pertama doa pribadi ini yang sangat amat penting banget. Sangat amat penting banget. Oke. Ketika kita ngomong doa, boleh saya tanya nih karena yang muncul di layar saya ini Mbak Bu Francisca nih. Nggak apa-apa ya Bu Francisca ya. Saya tanya lagi ya. Menjadi berkat Bu ketika saya tanya Bu. Bu Francisca, selamat malam. Iya, Pak. Tolong Ibu sebutkan, pasti Ibu punyalah tantangan ketika berdoa pribadi itu apa yang Ibu hadapi? Kalau malam ngantuk, Ngantuk ya. Kalau malam ngantuk, kalau pagi, kalau pagi sibuk, kalau siang. kalau siang sama sibuk. Nah, oke, oke. Terima kasih atas kejujurannya ya. Pagi sibuk sampai siang sibuk, karena sibuk pagi, siang, sore, malam sudah ngantuk. Ini tantangannya. Nah, kalau Bu Teresia bagaimana Bu Tere tantangannya? Kadang-kadang lantur, Pak. Apa yang diomongkan tidak keluar dari hati. Ngelantur, tapi keluar dari Tidak keluar dari hati gitu. Jadi cuman kayak apal gitu ya, Pak. tidak keluar dari hati, tapi keluar dari pikiran ya Bu ya. Masih mending ada yang bilang keluar dari pikiran. Ini malah ini keluar dari ini aja Pak, dari mulut saya yang seperti saya Iya, pegang HP sudah nggak saya sadari Pak yang ngerocos saja gitu. Oke, iya. terima kasih. Kita lanjut. Nanti terkait tantangan ibadat nanti saya akan tanya. Nah, kalau ditanya doa itu penting nggak? Ini sudahlah pasti kita jawab. Pertanyaan ini nggak perlu ditanyakan. Apalagi ini katekis, pasti akan mengatakan penting banget. Sejauh mana pentingnya? Wah, penting sekali, Pak. Penting sekali. Nah, saya yakinlah Bu Farida, Bu Bu Francisca ya tadi ya. Bu Francisca eh, dalam dalam hidup Bu Francisca yang paling penting apa ya? Yang paling penting. Kesehatan. Maksudnya gimana, Pak? Kayak gimana ya? Ya, yang paling penting jadi prioritas kesehatan atau apa? Oh, em, Atau harta, em, enggak, atau anak, bukan. atau suami, atau karir, sehingga Em, yang saya anggap paling penting itu benar-benar hidup mati pun saya perjuangkan gitu. ya, anak-anak sama suami sih. Suami ya, diperjuangkan ya. Iya. Iya.
Nah, saya sekarang tanya nih, sorry ya, nggak apa-apa Ibu Francisca ya. Gak apa-apa, Ya, gak apa-apa. toh hanya hanya bertemu melalui Zoom sekali ini, setelah itu nggak Ya ketemu lagi, betul, tidak Pak. masalah. Enggak, enggak jadi lebih Nah, kenal. do, doa itu penting banget nggak, Bu? Penting. Penting sekali ya. Ya, penting, Pak. Iya, maka harus diperjuangkan walaupun ngantuk. Iya, betul. Amin ya, Pak. Oke. Semoga. Jadi teman-teman katekis yang hebat ya. Ketika saya menganggap bahwa doa itu sangat penting dan ini silahkanlah dicermati masing-masing, direfleksikan. Sebenarnya yang menjadi ukuran itu penting atau tidak itu bukan saya mengatakan ini penting banget. Yang menjadi ukuran itu saya melakukan nggak gitu loh. Kalau saya melakukan setiap hari, memperhatikannya setiap hari berarti itu mau penting. Tapi kalau saya memperhatikan ketika mood saya itu enak, ketika mood saya itu positif, ketika mood saya itu baik, dan ketika mood saya nggak baik, ya saya nggak lakukan. Ya itu nggak penting. Tapi kalau saya mengatakan penting, dan saya hanya melakukan ketika mood saya baik, ketika mood saya nggak baik, saya nggak melakukan, itu yang Yesus katakan munafik, saudara-saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, bla bla bla, itu bisa kita cermati di dalam diri kita masing-masing. Saya menganggap ini penting banget, tapi saya juga melakukan ya sekedar saja. Yaitu sebenarnya kita nggak 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 ini sinkron, nggak selaras antara apa yang saya katakan dengan yang saya lakukan. Karena itu ketika kita mendalami doa pribadi ini sebenarnya dalam tanda kutip sekali lagi seperti di depan tadi saya sampaikan, mohon maaf, ini akan mengkritiki diri kita masing-masing. Dan semoga setelah sesi ini kita bukan hanya tahu words apa itu doa, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan ini. Sehingga, nah ini penting, sehingga karya pelayanan kita, karya itu bisa pekerjaan saya di sekolah, bisa pekerjaan Bu Francisca di kantor, bisa pekerjaan Bu Ocha di sekolah, itu karya. Karya itu menjadi sebuah pelayanan. Karya itu bisa menjadi sebuah pelayanan saya, apalagi saya katekis, dan itu sebagai ungkapan doa sekaligus buah doa, saudara-saudara. Jadi, kalau saya itu menghidupi doa itu segitu penting, maka hidup saya ini, bahkan karya saya, pelayanan saya itu bisa menjadi sebuah ungkapan doa, bisa menjadi sebuah perwujudan doa, ungkapan dan wujud doa, sekaligus buah dari doa. Ini beda. Buah dan perwujudan ini beda. Contoh, kalau perwujudan itu begini. Pagi sebelum saya melakukan aktivitas di kantor bersama dengan guru-guru, kita semua berdoa. Dalam hati, saya mendoakan guru-guru dan murid-murid saya, semoga hari ini belajar dengan baik dan Tuhan memberkati saya. Apa yang saya katakan, saya lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini adalah ungkapan doa. Nah, saya ketemu anak yang kebetulan dia melakukan pelanggaran, saudara. Sebagai seorang guru, mungkin wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, bisa saja, ini kamu melanggar ini diblok-blok, dinasihati dengan cara yang keras. Tapi saya sadar bahwa orang yang melanggar peraturan itu bukan pertama-tama harus dihukum, tapi justru dimaafkan dan disadarkan dari kesalahannya. Seperti ketika Yesus dihadapkan ketika kepada Yesus dibawa seorang wanita yang tertangkap berbuat dosa. Lalu Yesus mengatakan, aku tidak menghukum kamu. Nah, menghadapi ini pun saya ngomong kepada anak tersebut, kenapa anak kamu melakukan ini? Karena gini-gini Pak, gini-gini. Ya sudah, kalau gitu. Pelanggaran yang dia lakukan, dia tidur di kelas. Tadi saya lihat dari CCTV, saya panggil, ya sudah. Kalau gitu sekarang cuci muka, belajar yang baik. Nah, itu saya sadari bahwa itu adalah buah dari apa yang tadi saya doakan di pagi. Nah, oke. Sehingga karya itu menjadi apa? Menjadi keselamatan bagi saya, sekaligus karya itu menyelamatkan orang lain, Bapak Ibu. Di mana doa menjadi dasar dari karya, maka karya pelayanan itu menjadi ungkapan dan buah doa. Maka karya saya itu bisa menjadi
karya keselamatan, kalau itu bagi diri saya sendiri yang menyelamatkan saya, dan karya menyelamatkan orang lain. Nah ini, sehingga doa itu pasti selalu akan berdampak sosial. Nah, doa itu penting, saya akan langsung cepat saja. Doa ini penting. Yang pertama, ini sebagai sebuah pemahaman kita, sebagai katekis yang akan mengajar katekumen, mengajar krisma, mengajar rekoleksi, mengajar apapun lah. Paling tidak juga mengajar diri sendiri. Seperti di dalam pertemuan BKSN pertama itu evangelisasi diri. Paling tidak mengajar diri, setelah kita mengajar diri kita bisa mengajar kepada orang lain. Pertama, doa itu penting, ini saya ambilkan dari dasar kitab suci Bapak Ibu. Pertama, kenapa doa itu penting? Doa itu penting dikatakan oleh Matius di dalam 26 ayat 40b sampai 41. Ini pengalaman Yesus. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, ini adalah konteksnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, murid yang suruh menunggu itu berjaga, melek, sadar. Tapi dia ngantuk dan tertidur. Nah, maka ketika kita berdoa lalu kita tertidur, Yesus pun bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan saya 1/2 jam saja? Nah, ini nggak selesai Bapak Ibu. Masih ada pesan yang lebih dahsyat yang disampaikan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga itu sadarlah, sadari dirimu, siapa dirimu, bangunlah relasi dengan Tuhan. Ini kan sebenarnya manusia disebut makhluk yang unik karena apa? Manusia itu bisa menyadari dirinya, siapa dirinya. Jadi dia itu tahu diri gitu loh. Saya itu tahu diri gitu. Jadi dan bisa membangun relasi dengan Tuhan. Maka di sini Yesus mengatakan, dan saya menjadikan ini sebagai dasar, doa itu penting karena doa itu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu bisa menghindarkan setiap orang itu untuk tidak masuk ke dalam kecobaan, tidak jatuh dalam pencobaan. Saat ini luar biasa, cobaan itu dahsyat banget. Keluar dari jalan pun bisa saja godaan besar untuk cuek kepada orang lain. Kita lihat saja, di jalanan-jalanan tuh banyak anak-anak kecil yang ya sebenarnya mempunyai orang tua tapi terlantar dan demikian minta-minta. Ketika datang kepada kita, dia mengadakan tangan, kita langsung bilang no 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 no. Karena mungkin kita berpikir, alah ini hanya diperalat. Ini akan menjadi sebuah persoalan yang sangat problematik banget Bapak Ibu. Tapi itu adalah godaan kita mau nggak berbuat baik gitu. Ataukah kita nggak mau berbuat nggak baik karena rasional kita sudah dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu. Jadi alasan pertama mengapa kita harus berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Yang kedua, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Mengapa kita berdoa? Dari ayat ini alasannya apa? Bu Tere bisa bantu saya? Atau Bu Ocha bisa bantu saya? Maksudnya Pak? Dari ayat ini alasan apa yang membuat doa itu menjadi penting? Kalau yang pertama kan tadi saya mengatakan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. pencobaan nih. Yang saya kuningin nih. Ya. Nah sekarang yang kedua ini. Beroleh kekuatan. Nah Bapak Ibu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini konteksnya sebenarnya apa? Kedatangan anak manusia yang kedua atau penghakiman terakhir. Jadi poin penting bahwa kalau kita ingin mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan dalam setiap kesulitan, itu adalah kita harus berdoa. Yang ketiga, mengapa doa itu penting? Sadarlah dan berjagalah lawanmu, si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dari surat Rasul Petrus yang pertama bab 5 ayat 7 sampai 8 yang saya jadikan alasan mengapa doa itu penting. Doa itu penting karena doa itu bisa membuat iman kita makin teguh, makin kuat. Jadi kan kita sering juga, Tuhan berilah aku iman yang kuat. Ketika ada saudara atau orang lain atau umat yang meninggal dunia, kita mengucapkan bela sungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keteguhan iman, kekuatan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman itu menjadi hidup seperti yang dikatakan Yakobus, nyata dalam perbuatan dan menjadi kuat. Itu karena orang tersebut hidup dalam doa. Nanti kita lihat kalau gitu doa itu apa. Kita baru lihat doa itu kenapa penting. Yang ketiga, mengapa doa itu penting? Sebab kamu semua adalah anak Allah, Bapak Ibu. Doa ini penting karena yang hadir di sini bagi kita semua seorang katekis ini adalah kita anak Allah melalui pembaptisan. Jadi siapapun orang yang dibaptis dicurahi Roh Kudus. Itu kalau dalam renungan yang kemarin saya buat itu di BKSN itu, saya nggak tahu, bocah tak sharein nggak ya? Itu ini adalah hari Tuhan. Hari ketika, ini menurut Yoel, hari Tuhan itu hari ketika Roh Allah dicurahkan kepada manusia. Pada saat kapan sih manusia dicurahi Roh Allah, Roh Kudus? Pada saat pembaptisan. Jadi hari Tuhan itu nggak hanya artinya bahwa kedatangan Yesus yang kedua sebagai hakim pada akhir zaman, penghakiman terakhir, nggak hanya itu. Tapi hari Tuhan sama dengan penghakiman terakhir itu memang puncak pada hari Tuhan. Tapi setiap hari kita bisa mengalami hari Tuhan dalam arti bahwa Roh Allah dicurahkan kepada kita melalui pembaptisan, melalui sakramen, dan melalui doa. Doa itu kan membuat kita dekat dengan Allah, Roh Allah dicurahkan kepada kita. Tadi yang kita doakan di pertama tadi, yang Paus Fransiskus buat doa. Itu yang kedua, yang ketiga. Nah, lihat. Mengapa doa itu menjadi sangat penting, Bapak Ibu? Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Ini ayat ini sangat indah, banyak orang menggunakan sebagai ayat emas. Ketika bertemu dengan orang lain, wah saya sebagai seorang katekis, saya itu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Wah, ya. Domba itu kan ya imut-imut, lemah, di tengah serigala, serigala yang buas. Tapi nggak selesai, masih ada anak kalimat. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana sih mau menerjemahkan ini sebenarnya? Kita teringat, bisa ingat pada waktu peristiwa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Di situ Hawa digoda oleh iblis dalam bentuk ular. Dan ular itu tahu banget bagaimana cara menggoda seseorang, memutarbalikkan peristiwa yang sama tetapi tidak jatuh dalam dosa. Itu ketika seorang anak manusia berpuasa 40 hari 40 malam lalu dia dibawa ke padang gurun. Dan di situ dia dicobai dengan 3 cobaan, yaitu Yesus dan dia nggak berdosa. Dan di situ dikatakan si ular, si iblis itu pergi dan menunggu saat yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, supaya kamu cerdik seperti ular. Maksudnya bagaimana ya? Bapak, Ibu, bisa cerdik seperti itu, ular itu bisa menangkap tanda-tanda zaman. Melihat waktu yang tepat. Ini sebenarnya sebuah karakter yang sangat baik. Cerdik itu karakter yang sangat baik. Saya nggak mengatakan cerdiknya ular, karena kalau cerdiknya ular itu kan digunakan untuk hal yang buruk.
Jadi cerdik itu sebenarnya maknanya masih netral positif. Ini karakter yang baik. Jadi kemampuan seseorang membaca tanda-tanda zaman. Kemampuan seseorang melihat peristiwa ini, di balik peristiwa ini ada maksud apa, begitu loh. Nah, ini pertemuan pertemuan BKSN yang keempat kuat sekali ini. Kuat banget. Contoh misalkan ya, saat ini kok polusi udara begitu parah. Ini tanda apa ya? Kan begitu. Orang bertanya, tanda apa? Ada yang bilang tanda apa? Ya ini tandanya namanya bahwa udara sudah kotor, kita harus pakai masker. Ya. Itu fisik banget, saudara-saudara. Yoel di dalam pertemuan yang keempat itu ada hari Tuhan yang ditandai dengan serangan wabah belalang. Lalu yang kedua, serangan kerajaan utara ke Israel. Dan Yoel itu sangat cerdik. Artinya apa? Artinya dia mengetahui peristiwa itu maksudnya untuk apa. Jadi peristiwa itu adalah hukuman dari Allah kepada bangsa Israel supaya orang bertobat. Sama. Kalau dikatakan cerdik, itu orang yang mengetahui tanda zaman. Peristiwa ini dimaksudkan untuk apa ya? Dan supaya saya bagaimana ya? Gitu. Dia melihat di dalam setiap peristiwa itu ada dua hal. Satu, Allah hadir di situ. Lalu yang kedua, bukan hanya hadir, tapi Allah menyertai orang-orang di situ. Maka di dalam polusi udara yang sudah sangat kotor ini, Allah hadir di sini dan menyertai kita supaya kita melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda. Itu sebenarnya itu cerdik ya Bapak Ibu ya. Itu maksudnya. Jadi orang yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk sekaligus mengetahui tanda-tanda zaman itu adalah orang yang melakukan doa di dalam hidupnya setiap hari. Karena dia tahu bahwa dia diutus oleh Allah seperti domba di tengah serigala. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ini rumusannya sangat positif dan sangat menggugah banget. Mengapa sih doa itu penting? Doa itu penting supaya kita, Bapak Ibu itu mempunyai hidup. Nah, kalau dikatakan mempunyai hidup, itu bukan hanya sekedar bisa mendapatkan nafkah, makan, bukan begitu ya. Hidup di dalam Injil Yohanes itu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan di dalam rohani. Walaupun mungkin seseorang itu mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami penistaan, mengalami fitnahan, mengalami kritikan, sudah tidak dipercaya, walaupun dia melakukan sesuatu yang benar, tapi orang banyak nggak percaya. Tapi dia tetap hidup, dia tetap mengalami sukacita, itu yang dimaksud hidup. Jadi eh, bukan hanya hidup seperti itu, tetapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi sukacitanya itu dalam kelimpahan yang luar biasa. Enggak seperti manusia biasa lah. Dia dicaci maki, dia tetap bisa tersenyum, dia tetap enggak sakit hati gitu. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Mari kita lihat apakah ketika saya mengalami situasi yang negatif, saya masih bisa mengalami sukacita. Ketika saya mengalami situasi yang nggak enak, apakah saya masih bisa melihat sisi positif karya Tuhan di situ? Ketika saya mengalami keterpurukan, apakah saya masih bisa mempunyai pengharapan dan keyakinan bahwa keterpurukan ini hanya sementara saja sifatnya? Karena saya punya Tuhan yang berkarya dalam hidup saya, pasti akan menyelamatkan saya. Nah, itu the power ya, kekuatan itu muncul dari doa, Bapak Ibu. Karena itu maka Yohanes 10 ayat 10 ini saya jadikan dasar mengapa doa itu penting. Doa itu menjadi sangat penting karena dengan berdoa, orang yang terus berdoa, hidupnya menjadi sebuah doa, itu akan mempunyai hidup dan hidupnya dalam kelimpahan. Saya nggak ngomong materi ya. Saya nggak bicara materi. Dia mungkin bekerja dari jam 5 pagi, berangkat dari rumah jam 5 pagi, meruput. Sampai rumah mungkin jam 7 malam, badannya sudah capek. Iya, badannya sudah capek. Tapi dia masuk rumah,
itu mandi dan dia masih menyiapkan waktu untuk Tuhan gitu loh. Ngantuk itu tantangan, tapi dia mengalahkan ini gitu. Sehingga dia hidupnya itu yang terus bergerak. Iya, yang saya istilahkan tadi kepada Bu Ucai, ini bergerak lah, kita bergerak kan. Kita terus bergerak dan harus bergerak, istilah saya bergerak. Iya, karena pasti Tuhan itu mempunyai karya di dalam diri kita masing-masing, apalagi kita katekis. Nah, ini yang alasan keempat ini rumusannya sangat positif. Kalau rumusan yang 1 sampai 3 tadi kan agak rumusannya menggunakan kalimat-kalimat negatif ya. Supaya kita tidak jatuh dalam cobaan, supaya kita mendapatkan kekuatan. Artinya orang yang mendapatkan kekuatan itu kan orang dalam posisi lemah gitu. Mendapatkan kekuatan. Orang supaya cerdik, seperti ular terus seperti merpati. Nah, ini Bapak Ibu ini hebat. Supaya Bapak Ibu kita mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi hmm, nggak karena mood lalu saya mau membuka kelas. Bukan karena mood saya baik saya membuka kelas itu. Tapi memang karena saya itu sudah mengalami berkat dari Tuhan yang luar biasa, maka saya buka kelas. Kendati muridnya hanya 2, karena Bu Teresia mengizinkan, saya dampingin itu, gitu loh. Jadi semangat dia melayani kelas-kelas, entah itu di baptis, di krisma, atau rekoleksi, semangat melayaninya itu karena memang kedekatan dia dengan Tuhan dan semangatnya itu berlimpah-limpah gitu. Sukacitanya berlimpah-limpah. Dia nggak pernah semangatnya itu drop, setelah itu hilang. Nah, orang yang mendapatkan hidup dalam kelimpahan ini, walaupun dia menjumpai peristiwa nggak dihormati, nggak dihargai, nggak diberi ucapan terima kasih oleh ketua katekesenya misalkan, atau oleh pastor kepala parokinya mungkin, tapi dia tetap akan semangat dalam pelayanan. Ini luar biasa. Di paroki kami ada orang-orang seperti ini ada. Dan inilah yang sebenarnya hidupnya sudah menjadi sebuah pewartaan. Sebelum orang ini mengatakan sesuatu mengenai ajaran Yesus, wajahnya sendiri sudah membuat anak binaannya, entah itu katekumen, entah itu yang mau krisma, itu sudah seneng gitu loh. Nah, bagaimana dengan kita ya? Mari kita lihat masing-masing. Nah, karena itu maka Yesus mengatakan supaya hidup kita dalam kelimpahan ini, Yesus mengatakan ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ini kan tadi yang disebut oleh Bu Ocha, eh, doa itu melibatkan Tuhan. Nah, ini bukan hanya sekedar melibatkan Tuhan. Di sini Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, bagaimana saya bisa tinggal di dalam Yesus? Nggak ada cara lain melalui doa. Dan nanti kita lihat, karena Ekaristi juga itu adalah doa yang paling agung. Maka di situ ada doa syukur agung, Bapak Ibu. Ekaristi itu. Kalau kita lihat kan Ekaristi itu ada ritus pembuka, ada bagian liturgi sabda, terus liturgi Ekaristi dan penutup. Nah, di liturgi Ekaristi yang menjadi puncak dari perayaan iman itu ada doa yang disebut doa syukur tapi agung, doa syukur agung gitu. Nah, itu doa, itu juga doa. Ekaristi itu juga doa. Dan doa yang sempurna itu ada di situ. Maka kalau nanti pas ada kita ngomong ibadat bersama ini akan sedikit saya singgung. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan. Pertama, ini eh, sebentar lagi break. Pentingnya doa, satu, membebaskan kita dari bencana fisik dan spiritual, Bapak Ibu. Saya yakin kita semua kalau mau pergi-pergi kemana-mana, berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berdoa. Entah itu secara bersama-sama atau pribadi. Doa itu membebaskan seseorang dari bencana fisik dan spiritual. Pak, saya sudah berdoa tapi saya kecelakaan. Wah, kemarin teman saya pendeta kecelakaan. Katanya berangkatnya saya sudah berdoa. Saya punya teman pendeta kecelakaan.
Tapi dia masih untung katanya. Ketika dia jatuh di dalam mogot itu, dia bonceng anaknya, jatuhnya ke kiri, arah ke Grogol, itu nggak ada mobil dari belakangnya. Saya tanya, Pak Pendeta doa nggak sebelumnya? Wah, doa saya. Tapi dia masih merasa untung. Bapak Ibu nih, artinya apa? Fisik dia boleh terluka, tapi spiritualnya tidak terluka. Fisik boleh terluka, tapi spiritualnya nggak terluka. Karena spiritualnya tidak terluka, tidak mengumpat Tuhan, bahkan tidak mengumpat nih, tidak marah kepada yang membuat kecelakaan itu, dia nggak mau cari siapa yang salah. Maka luka fisiknya itu cepat sekali sembuh. Ya percaya atau tidak, kalau saya percaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Maka ini menjadi penting. Ini saya mengulang afirmasi aja. Yang ketiga, memberikan kita kekuatan untuk bertahan ya. Kalau bertahan itu dalam penderitaan, pasti nggak ada orang bertahan dalam kesenangan itu nggak ada, jarang. Tapi ingat, tapi ingat kemarin kita diingatkan oleh Ayub. Sekali lagi, kenapa saya menyinggung ini? Karena ini BKSN kemarin ya, masih masih hangat dalam pikiran kita. Kemakmuran yang dialami Israel, kejayaan itu sebenarnya adalah sebuah ujian juga bagi Israel. Tapi sayang sekali Israel lupa kepada Allah dalam kejayaan. Nah, semoga di situ dikatakan semoga kita tidak melupakan Allah ketika kita dalam kesuksesan. Bapak Ibu, banyak orang yang lepas dari gereja karena situasinya berada dalam situasi negatif atau penderitaan, entah itu ekonomi, entah itu situasi keluarga secara psikologis, entah itu dia nggak punya pekerjaan, jobless, minta tolong ke pastor, pastor nggak bantu-bantu, akhirnya ada gereja lain atau komunitas lain membantu dan dia keluar. Bisa saja, dan ini ada. Karena itu doa memberikan kekuatan kita untuk bertahan dalam situasi itu gitu loh. Kita percaya bahwa situasi entah itu senegatif apapun itu sifatnya adalah sementara. Itu bagi orang yang sudah pernah mempunyai pengalaman di mana Allah menyelamatkan dia dari kesulitan. Yang ketiga, satu, dua, tiga. Yang ketiga, kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tadi sudah saya sampaikan. Sehingga orang seperti ini bisa menjalankan perutusan. Dan dia diutus di seperti domba ke tengah kawanan serigala. Nah, kenapa itu menjadi penting? Dan supaya kita hidup di dalam kelimpahan, Bapak Ibu. Nah, ini alasan mengapa ini penting. Begitu, saya mau lanjutkan, masih ada 5 menit atau bagaimana, Bu Farida? Masih 1951 sih ini Pak. 1955 Oke, baru kita break. oke. Saya ini doa saya singkat saja ya. Doa nanti ini kan materi sudah saya share ke Bu Teresia nih. Ini saya ambil dari beberapa Santo Santa. Menurut Agustinus, doa itu mengangkat jiwa kepada Tuhan. Saya lanjutkan dari dalam tradisi Yahudi, doa itu relasi langsung manusia dengan Allah yang menguasai kita. Namanya relasi langsung itu doa pribadi ketika Bu Farida diem saja, diem hening saja, nggak mengatakan apa-apa, tapi mengingat Tuhan, menyebut Tuhan kasihanilah aku. Itu sudah doa, gitu loh. Katekismus Katolik mengatakan doa itu mengangkat jiwa, itu rumusan Agustinus tadi. Suatu permohonan kepada Tuhan demi hal yang baik, baik untuk dirinya dan orang lain. Tuhan berikanlah aku kesuksesan, supaya ketika aku sukses, saya bisa mengantar banyak orang pada kesuksesan. Itu amin. Itu diaminin oleh Santo Santanya. Nah, dengan berdoa seseorang tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi apa? Dia bisa oleh kekuatan Allah, dia bisa untuk menguatkan orang lain. Nah, ini mengenai doa. Nah, selanjutnya yang ini Bapak Ibu saya akan lewatin. Ini adalah saya ambilkan dari Katekismus Gereja Katolik, silahkan baca. Nanti saya akan memberikan. Nah, ini yang terakhir justru saya akan berhenti di sini. Bapak Ibu, ini penting. Yang dimaksud doa itu adalah cara ya. Cara manusia menjalin hubungan dengan Allah. Cara manusia. Jadi doa itu bukan tujuan, tapi cara sekali lagi. Kita ngomong doa, mau doa pribadi.
Sekali lagi, doa itu adalah cara manusia, bukan cara Allah. Cara manusia membangun hubungan dengan Allah. Dan itu dilakukan secara dialogis. Kenapa? Sebagai tanggapan atas Allah yang sudah menyentuh saya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Karena itu sebagai katekis penting kita mempunyai pengalaman akan Allah yang menyelamatkan hidup saya, hidup Bapak Ibu. Kalau katekis belum nggak bisa menemukan pengalaman akan Allah, Allah itu sungguh mencintai dirinya dalam setiap kesulitan. Dia pernah mempunyai pengalaman diselamatkan Allah. Kalau katekis belum pernah merefleksikan sampai seperti itu, saya bukan menghakimi, bukan. Maaf, itu katekis akan mendapatkan godaan luar biasa dan dia bisa terpental. Mengapa? Karena doa ini menjadi tanggapan, Bapak Ibu. Ini adalah iman, tanggapan. Kalau saya menanggapi itu berarti Allah sudah ngasih saya dulu gitu loh. Maka refleksikan, temukan apa sih yang Tuhan Allah sudah kasih ke saya. Deretkan itu, deretkan sebanyak-banyaknya. Saya yakin semakin banyak Bapak Ibu membuat deretan Allah sudah mengasihi Bapak, memberikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan mudah akan membuat sebuah doa dan hidupnya menjadi pelayanan. Saya yakin, yakin banget. Karena ini saya rumusan ini saya refleksikan sendiri. Ini yang saya rumuskan, bukan dirumuskan oleh orang lain ya. Nah, oke. Karena itu maka manusia harus lebih banyak mendengarkan Tuhan daripada bicara di dalam doa, Bapak Ibu. Doa pribadi apalagi, dengarkan Tuhan. Tadi katanya ngelantur, ngerocos. Udah Bu, nggak usah ngomong, diem aja. Tarik nafas, sebut Tuhan, keluarkan. Tuhan, udah gitu cukup daripada ngelantur. Ibu, Tuhan itu nggak mau sebagai Bapak itu nggak membutuhkan kita ngomong banyak, percayalah. Tuhan Allah itu membutuhkan apa kita duduk dekat dengan Dia, tinggal di dalam dirinya, selesai. Karena yang lain itu akan diselesaikan oleh Allah, percayalah. Saya nggak seyakin ini karena saya nggak pernah seyakin ini untuk ngomong dengan doa karena saya mengalami itu gitu. Ketika saya banyak ngomong, yang ada itu skenario saya, yang ada skenario Purwanto otaknya. Padahal rencanaku bukan rencanamu, Allah kan ngomong begitu. Dengerin aja. Maka manusia harus lebih banyak mendengarkan Tuhan daripada bicara. Karena itu firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Karena itu saya mengatakan doa yang paling jos itu adalah membaca kitab suci. Nah, itu Bapak Ibu. Dan doa pribadi macam-macam ya, relasi personal, doa batin, kontemplasi itu adalah memandang. Gini, ketika Bu Francisca perjalanan dari rumah ke kantor, menemukan di tengah jalan, lalu ibu itu terkesima, wah luar biasa ya, perbuatan orang itu atau pemandangan itu. Lalu mengingat Tuhan, itu namanya kontemplasi, Bu. Jadi kontemplasi itu tidak harus saya tuh meditasi begini lalu melihat Tuhan berubah wajah, transfigurasi, enggak begitu. Kontemplasi sekarang itu saya mengagumi karya Tuhan dalam hidup saya. Nah, itu kontemplasi. Dan meditasi plus doa hening itu namanya batin. Nah, itu mengenai doa. Ini sudah. Nah, nanti saya akan masuk ke ibadat bersama dan memimpin ibadat. Jadi Ya. sebelum masuk ke situ, saya sangat berharap slide-slide terakhir ini menjadi pemantik kita. Karena kita katekis. Itu ya Bu Francisca atau Priscilla. Francisca. Ya, Oke. oke. Terima kasih Pak Pur untuk sesi pertamanya. Kita masih ada 3 menit menuju pukul 20 tepat. Silakan Bapak Ibu, kita masuk dalam break time ya. Pukul 20 tepat kita akan kembali lagi dalam sesi pengajaran yang kedua. Terima kasih. Tanya yang mau bertanya atau ada sesi khusus Bu Sika? Ada sesi khusus, tapi dalam sesi pengajaran juga kalau ada yang mau bertanya bisa di chat, Boleh di ya? kolom chat ya. Oke. Nah, ini doa pribadi kita sudah. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke ibadat ya. Saya mau tanyalah. Saya mau tanya kepada Bu Mira nih. Selamat malam Bu Mira. Malam, Pak. Kita ngobrol-ngobrol tanya ya Bu Mira ya. Bu Mira pernah mengikuti ibadat apa saja ya?
Suaranya nggak kedengeran. Oh, Ibu Mira pernah mengikuti ibadat apa saja? Ibadat, ibadat jalan salib. Kalau di gereja ya ibadat jalan salib. Kalau baptisan ada ibadat baptis yang nggak pakai misa. Kalau baptisan kan kita juga ada pakai ibadat ya. Nah, Hmm. itu terus apa ya ibadat, ibadat kalau di rumah duka. Iya, Kalau nggak pakai romo kan pakai iya. prodiakon ya kan gitu ya ibadat waktu itu Hmm. lepasan. Terus apa ya? Ibadat itu bisa nggak sih dipimpin Romo ya? Bisa. Bisa ya. Oke, terima kasih Bu Mira. Tadi saya lihat Pak Alek kayaknya. Selamat malam Pak Alek. Pak Alek Hermawan. Oke. Bu Priscila, selamat malam. Oke. Bu Bernadette, selamat malam. Banyak ibu-ibunya ya. Ini kayaknya yang open kamera nggak tahu. Oke, nggak apa-apa lah. Saya tanya aja kepada yang sering saya tanya kalau gitu. Oke, Bu Linda. Selamat malam Bu Linda. Selamat malam Bu Linda. Malam, Pak. Sehat ya Bu Linda ya. Amin. Ya. Ini ada judul namanya ibadah dan liturgi. Kalau Malam mendengar, Pak Pur, yuk. sorry lagi di toilet tadi. Maaf, Ya udah. kedengaran manggil Kiki, jadi Kiki langsung buru-buru. Ya aduh, jadi maaf nih. Ya Ya, udah nanti nggak apa-apa. Makasih setelah Pak. setelah Bu Linda nanti saya tanya Ibu deh. Itu kan di monitor ada ibadah dan liturgi. Kalau mendengar kata liturgi, yang Ibu Linda pikirkan apa ya? Yang terpikir? Kalau liturgi itu lebih besar, Pak, secara keseluruhan. Jadi di dalamnya ya bisa termasuk ada ibadat, ada misa, petugasnya, alat-alatnya. Oke, terima kasih Bu Linda, keren. Mantap. Bu Priscila, Bu Priskila Ya, Pak. Pak, yang sudah, oh Priscila dan Priskila ya. Bu Priskila dulu deh, yang tadi itu lari-lari. Bu Priskila, kalau mendengar atau membaca kata liturgi itu yang Ibu bayangin apa ya? Yang terpikir Persiapan untuk Ekaristi. persiapan untuk Ekaristi. Kalau Bu Priscila, Idem deh, Pak. hidup ya. Oke. Nanti kalau ditanya oleh anak binaan, entah itu katekumennya atau anak krismanya, perbedaan ibadah dengan liturgi apa ya, Bu? Ini mesti tahu ya. Nah, teman-teman, ini ibadat dan liturgi, pokok pembahasan ibadat bersama, saya mengambil dari bukunya Romo Marto Sujito. Ini kebetulan dulu dosen saya. Ini saya punya buku ini nih. Liturgi Pengantar untuk Studi dalam Praksis Liturgi. Ini bagus buku ini. Isinya penjelasan mengenai liturgi dan ibadat. Apa itu ibadat, apa itu liturgi, dijelaskan di sini nih. Jadi nanti kalau ada yang tanya, entah itu katekumennya atau anak krismanya, buka saja dari buku ini. Mari kita lihat. Sekarang sebelum kita lihat, saya tanya nih, Bu, Bu siapa ya? Satu lagi lah. Bu Natalia. Oh, Bu Natalia, boleh saya tanya? Oke, Bu Lia Mega, Pak Johan. Oh,
Oke, ya Bu Rosa aja lah yang muncul gambarnya. Gimana Pak? Yang lain saya panggil. Maaf Pak, baru bisa klik ini. Oke. Tadi siapa ya? Bu ini ya? Saya Bu Pak, Kris. Lia Mega. Oh, Bu Maaf. Lia ya. Iya. Bu Lia, saya mau tanya ini sekedar tanya saja nih. Ya, kalau di dalam ibadat yang Ibu paling senengin itu pada bagian mana? Semua senang gitu. Halo. Oh, oh, kayaknya ada gangguan jaringan. Bu Mira aja deh. Selamat malam Bu Mira. Malam. Bu, kalau ibadat itu selalu bersama atau bisa ibadat pribadi? Bersama. Bersama ya. Oh, hebat nih Bu Teresia, katekisnya hebat-hebat nih. Maka di situ disebut ibadat bersama ya penekanannya ya. Iya, Iya, betul. Mari kita lihat. Terima kasih ya Bu Mira. sama-sama. Nah, teman-teman kita lihat sekarang ibadat. Nah, ini perbedaan ibadat dengan liturgi dalam gambar nih. Silakan teman-teman lihat gambar di bawah kata ibadat dan gambar-gambar di bawah kata liturgi itu. Dari sini saya nanti minta Bu Lia deh untuk menyampaikan ibadat itu apa kalau gitu. Berhubungan dengan apa, terus liturgi berhubungan dengan apa. Monggo dipersilahkan. Silahkan Bu Lia. Ini gambar di bawah kata ibadat tuh saya tampilkan 3 gambar tuh. Yang di bawah kata liturgi saya juga tampilkan 3 gambar tuh. Jadi kalau ibadat itu apa, berhubungan dengan apa, Dalam liturgi? ibadat Ah, itu di mana saja tempatnya. Di dalam gereja ya, Pak ya. ya silahkan. Tes. Gimana lagi? Ya. Terus kalau liturgi, kalau ibadat itu kayaknya pemimpin ibadatnya itu bisa dilakukan oleh tidak harus imam gitu ya, atau minimal imam gitu ya. Tapi kalau liturgi itu harus minimal imam. Iya. Kenapa ya, Bu? Minimal imam. Kan nggak ya? Karena di situ ada eh, apa ngomongnya? Ya betul kok. Betul. Karena di sini. Karena apa ya, ada kehadiran Kristus sendiri. Ya maksudnya ibadat juga ada sih ya. Apa ya? Nggak apa-apa, betul kok. Betul, betul. Gimana tuh? Ya betul kok tadi. Ya itu maksud saya kayak di liturgi itu ada secara khusus ada kita menghadirkan Kristus gitu di tengah-tengah kita gitu. Ada yang itu dilakukan oleh imam gitu Oke, terima prosesinya. kasih, Bu Lia. Keren. Penekan dilakukan oleh imam. Boleh. Sip. Selamat malam, Bu Bernadette. Atau Pak Erwin, selamat malam. Pak Purwanto izin jawab. Siap, Ji, monggo. Ya mudah-mudahan nggak salah. Di situ kita
menghadirkan sakramen, jadi perlu imam. Yang liturgi ya Pak Loren ya? Yang liturgi, betul. Siap, terima kasih. Kalau ibadat gimana Pak Loren? Ibadat, Ya. ya menghadirkan Kristus tetap ada, tapi Hmm. tidak memerlukan apa ya, kuasa khusus secara apa itu namanya, ya tidak memerlukan kuasa khusus untuk menghadirkan sakramen di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak Loren, hebat. Nanti kita gabungkan lagi jawabannya dengan satu lagi lah. Siapa ya? Saya mau pengen bapak-bapak deh. Pak Hermawan deh. Boleh ikut jawab, Pak. Dalam? Boleh, Pak. Oh, monggo-monggo, Pak. Itu bedanya sakramentali, Pak. Iya, sakramentali. Gimana sakramentali? Ya, sakramen ekaristi kan ada kewajibannya, ada imam segala itu, ada ekaristi Yesus hadir. Kalau sakramentali kan ya nggak usah. Siap. Lagi di jalan Pak, kebetulan Pak. Oke, Pak Hans Jonathan ya. Ya, betul Pak. Ya, semoga ini hati-hati Pak di jalan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Luar biasa nih. Di jalan masih mendengarkan pembelajaran ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Pak Hans dan teman-teman. Oke, terima kasih hebat-hebat nih teman-teman. Jadi kenapa saya menampilkan ini, Bapak Ibu teman-teman, supaya kita tahu bahwa antara ibadah dan liturgi itu dua hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda banget. Jadi dua hal ini sangat berbeda. Seringkali juga umat orang itu rancu menggunakan, menyamakan. Kadang menyamakan. Mari kita lihat di dalam gambar itu. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman kita mengenai pemimpinnya. Pemimpin ibadat, dan di situ ada awam. Prodiakon itu awam ya. Ada awam, ada suster, boleh. Tapi imam juga boleh. Tapi di dalam liturgi, Bapak Ibu, liturgi itu selalu berhubungan dengan yang namanya sakramen. Sementara kalau ibadat, itu tadi Pak Hans singgung betul, itu berhubungan dengan sakramentali. Berhubungan dengan sakramentali. Apa itu sakramentali? Ini kan dibahas di dalam topik berikutnya. Saya belum tahu apakah sudah dibahas atau akan dibahas. Tapi dari paket kelas itu ada bicara di situ sakramentali dan devosi. Ada bicara sakramentali dan devosi. Atau juga ada yang menyebut paraliturgi, yaitu kegiatan-kegiatan rohani yang diarahkan dan mengarahkan kepada sakramen. Jadi sakramentali itu mengarahkan kepada sakramen. Semua aktivitas peribadatan yang sakramentali, contoh pemberkatan rumah, pemberkatan ini kan sebentar lagi ada pemberkatan binatang ya, tanggal atau sudah ya? Sudah, Pak. Nah, itu juga bagian sakramentali loh. Pemberkatan kunci mobil, itu pemberkatan sakramentali. Pak Hans dan Bu Tere memberkati putrinya atau cucunya atau anaknya di dahinya membuat tanda salib, itu sakramentali. Itu sakramentali ya. Jadi sakramentali luas dari dibanding ibadat. Oke. Nah, itu mengenai tempat tadi ada yang menyinggung kalau ibadat itu di mana saja, kalau liturgi bagaimana saat ini saya enggak begitu jelas. Jadi ya liturgi di mana aja juga sakramen bisa dilaksanakan. Ya, tapi memang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, di katekese liturgi itu harus dibongkar tuh. Ada tata gerak, tata letak, tata warna. Liturgi itu harus memenuhi 3 unsur. Pertama adalah indah, nggak cukup indah, harus agung. Nggak cukup agung juga harus hikmat. Harus hikmat. Jadi maka kur di Jumat Agung itu, kenapa sebaiknya tidak menggunakan organ? Itu menyangkut kesengsaraan. Jadi banyak sekali simbol-simbol di dalam liturgi
yang membuat orang dengan memahami simbol itu dimaksudkan supaya semakin apa? Semakin mencintai dan masuk di dalam Ekaristi. Karena Ekaristi itu adalah sumber dan puncak hidup orang Kristiani. Oke. Sebelum luas ke situ, saya nggak akan menjelaskan mengenai liturgi. Tapi catatan pertama, liturgi itu berhubungan dengan sakramen. Karena berhubungan dengan sakramen, maka yang memimpin itu adalah tertabis. Yang memimpin adalah tertabis. Tertabis itu bisa diakon, itu bisa. Hanya diakon belum bisa merayakan Ekaristi misalkan. Tapi tertabis. Karena ini tertabis, maka dalam Konsili Vatikan kedua, Sacrosanctum Concilium mengatakan bahwa ini adalah namanya liturgi resmi. Ya, disebut liturgi resmi karena pemimpinnya itu adalah tertabis dan berhubungan dengan sakramen-sakramen. Bapak Ibu, ini hanya ada di dalam gereja Katolik. Dan kalau kita membongkar mengenai liturgi ini luar biasa. Luar biasa kekayaannya yang terkandung di dalam liturgi. Masih nampak kan gambarnya ya Bapak Ibu ya? Kan di tempat saya tadi Masih. tempat saya sempat hilang tadi. Oke. Nah, itu yang liturgi. Sementara yang ibadat ini sebenarnya kekuatannya, keagungannya ada di sabda, Bapak Ibu. Keagungannya ada di sabda. Karena itu maka di dalam Ekaristi ada bagian sebelum liturgi Ekaristi, liturgi sabda. Karena liturgi sabda ini mempersiapkan liturgi Ekaristi yang adalah pengorbanan Yesus di salib di meja altar. Maka ada meja sabda dan meja altar. Sehingga kalau dilihat di dalam Ekaristi, dari meja altar ke meja kurban ini menjadi satu kesatuan dalam hidup Yesus. Yesus itu sebelum mengorbankan dirinya di salib, dia itu mewartakan dengan perkataan Bapak Ibu. Karena itu liturgi sabda itu kadang disebut juga meja sabda. Karena itu nggak boleh dibalik. Liturgi Ekaristi dulu, setelah itu sabda nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau tidak ada liturgi Ekaristi, namanya itu adalah ibadat sabda. Ibadat sabda itu bisa tematik nantinya. Oke, sampai di situ. Saya akan lanjut dulu. Nah ini, lalu apa itu ibadat Bapak Ibu? Teman-teman, ini menjadi penting untuk kita pahami ya. Kata ibadat dan maknanya itu penting untuk kita pahami. Jadi ini arti ini Bapak Ibu bisa ambil atau pelajari kalau merasa akan mendalami lebih lanjut di dalam buku yang tadi saya tampilkan punya Romo Marto Sujito. Menurut saya sih sebaiknya seorang katekis memang memahami tentang Ekaristi dan ibadat. Karena apa? Katekis itu kan seringkali diminta untuk memimpin ibadat. Karena itu maka teknik-teknik untuk public speaking dan memimpin ibadat itu menurut saya penting banget. Supaya apa? Supaya kekuatan atau keagungan sabda di dalam homili renungannya itu menjadi powerful banget gitu loh. Nah, itu menjadi penting. Tapi saya nggak akan masuk ke situ. Saya akan mengajak teman-teman melihat ibadat sebagai sebuah istilah dulu. Jadi, kata ibadat ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab. Ini kalau di sekolah namanya etimologis. Arti kata dari asal-usulnya. Usulnya dari kata bahasa Arab namanya ibadatun, yang artinya pengabdian pada Tuhan. Ini penting supaya nanti teman-teman kita bisa memahami bahwa ibadat dan ibadah di dalam gereja Katolik dan Muslim itu berbeda. Dan kita harus tahu perbedaannya. Karena ini berhubungan dengan tadi yang saya sebut pengalaman akan Allah. Jadi misalkan Pak Hanis kan dalam perjalanan nih, udah macet, malam, ini. Nah, masih mendengarkan omongan saya, ini suara saya, ini orang ngomong apa, mungkin kayak itu ya. Nah, beliau mengalami nih pendampingan Tuhan dalam situasi macet, bisa merefleksikan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Walaupun saya itu pulang malam, keluarga saya diberi kesehatan, saya masih bisa mendengarkan ceramahnya orang Cengkareng itu. Nah, mensyukuri itulah pengalaman akan Allah. Dan pengalaman akan Allah itu ada yang
lebih ekstrim lagi ketika orang berada dalam situasi yang paling sulit, entah itu ekonomi, entah itu karir, entah itu apa, iman, entah itu pekerjaan, entah itu ekonomi. Tuhan membantu menolong dia, membebaskan, sehingga bisa mengatakan dari jurang yang dalam gitu. Nah, oke, nggak usah ke situ, di sini dulu ya. Jadi ibadat dari bahasa Arab, ibadatun yang artinya pengabdian kepada Tuhan. Ibadat konteksnya Arab, maka dalam Islam itu artinya tindakan atau perbuatan manusia yang menyatakan bakti kepada Allah. Jadi sikap bakti kepada Allah itu di dalam agama Islam namanya ibadat. Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, maka bagi orang Islam, ibadat tidak dibatasi pada tindakan doa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tidak dibatasi doa pada sembahyang, melainkan semua perbuatan yang berbakti kepada Tuhan, menjauhi larangannya, melaksanakan ibadat. Dia memberikan sumbangan kepada fakir miskin, namanya ibadat. Dia berpuasa, itu adalah ibadah, Bapak, Ibu. Zakat itu adalah ibadah. Mengunjungi orang yatim itu ibadah. Dari sini kita jelas. Jadi tujuannya memang apa? Nah, ini perbedaannya nanti Bapak Ibu. Mereka melakukan ibadat, mereka melakukan perbuatan baik, mereka melakukan ibadah itu tujuannya mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup. Nah, ini saya nggak karang-karang. Ini memang artinya begini. Karena itu kalau nggak percaya tanya kepada saudara kita yang Muslim, mengapa sih berbuat baik? Ya itu untuk kebahagiaan dan keselarasan hidup. Nanti akhirnya masuk mana? Masuk surga, dapat pahala gitu. Nah, pengertian ibadat yang tidak hanya terbatas pada doa, sembahyang, ya, tapi juga sebuah sikap berbuat baik kepada orang, itu rupanya sudah dikenal di dalam Perjanjian Baru. Paulus itu mengatakan bahwa persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah itu merupakan ibadah orang Kristen yang sejati. Jadi, menjaga tubuh ini, hidup ini kudus, itu juga ibadah menurut Paulus, dan itulah persembahan yang sejati. Yakobus dalam suratnya bab 1 ayat 27, Bapak Ibu boleh cek, dia memahami ibadah yang murni dan tak bercacat bagi Allah itu justru di dalam tindakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Dalam kesusahan ya, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan dan menjaga supaya dirimu sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, itu menurut Yakobus adalah ibadah yang murni, Bapak. Jadi mirip ya dengan yang tadi di saudara kita ya. Jadi ibadah nggak hanya terbatas pada doa ritual ya. Maka kata ibadat di dalam tradisi Kristiani ini juga tidak dibatasi pada ritual doa dan sembahyang, Bapak Ibu. Tapi perbuatan-perbuatan baik seperti Yakobus tadi bilang adalah mengunjungi yatim piatu dan janda. Namanya mengunjungi itu nggak hanya nengok, teman-teman Bapak Ibu. Mengunjungin itu juga pasti memberikan sesuatu. Karena mengunjungi dalam kesusahan kok. Iya. Dan dalam situasi saat ini, waduh, banyak sekali yang mengalami kesusahan, Bapak Ibu. Apalagi dalam kondisi anak-anak yatim, piatu, janda-janda ini, waduh. Silahkan Bapak Ibu membuat sebuah gerakan mengunjungi mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, itu ibadah yang murni menurut si Yakobus gitu loh. Nah, sekarang kita lihat isi teologisnya. Ini yang penting yang tadi saya sampaikan bahwa ibadat di dalam agama Muslim dan Katolik itu berbeda. Isinya, kalau pengertiannya kan tadi sama juga ya, artinya nggak terbatas pada ritual doa, ritual sembahyang di dalam gereja, ritual yang dipimpin oleh seorang pemimpin ibadat. Nggak hanya itu. Paulus mengatakan bahwa persembahan tubuh sebagai yang kudus yang berkenan kepada Allah itu menjaga tubuh tetap kudus itu adalah persembah ibadat orang Kristen yang sejati. Yakobus mengatakan mengunjungi orang yatim dan janda-janda dalam kesusahan dan menjaga diri kita tidak tercemar itu juga ibadah. Lalu bagaimana isinya? Bapak Ibu, dalam agama Islam kan tadi saya sebutkan
isinya adalah pengabdian kepada Allah untuk mendapatkan apa? Pahala, kebahagiaan, keselarasan, pahala di akhirat. Maka kalau ada yang meninggal, semoga husnul khotimah, ya, diterima di sisi Allah sesuai dengan amal baiknya. Yang tidak beramal tidak diterima, yang beramal diterima. Kan begitu ya. Nah, di dalam Kristiani berbeda. Kita melakukan perbuatan baik nih, lihat nih Bapak Ibu. Seperti doa tadi loh. Maka ibadah ini juga doa. Bapak Ibu, ibadah juga doa. Ibadat itu juga doa. Ini nggak terbatas pada ritual. Maka dalam Kristiani, ibadat itu adalah respon. Bapak Ibu tahu kan responsibility. Responsibility itu kan ability, kemampuan untuk merespon. Nah, jadi Kristiani dalam konteks kita, teologisnya ibadat itu tanggapan manusia atas kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Nah loh, ini beda Bapak Ibu. Kalau di dalam agama Islam itu untuk mendapatkan pahala. Kalau di dalam agama Katolik itu respon tanggapan karena Allah sudah mengasihi kita. So what? Gitu loh. Maka yang tadi awal saya katakan, kalau kita sebagai katekis tidak mempunyai pengalaman akan Allah, doa kita kering Bapak Ibu. Doa kita mudah sekali terganggu. Karena memang dasarnya pengalaman akan Allah. Jadi Allah menyelamatkan ibu pada saat ibu bapak dalam kondisi yang terpuruk. Kondisi yang sangat sulit. Mungkin secara manusiawi nggak ada harapan nih masalah ini ada solusinya. Tapi luar biasa Tuhan membebaskan saya dari kesulitan ini. Nah, itu yang saya sebut pengalaman akan Allah. Sehingga orang yang seperti ini ketika berikutnya mengalami kesulitan, dia akan mengatakan begini, Allah pasti akan membantu saya karena Allah sudah pernah membantu saya. Dan Allah nggak akan pernah meninggalkan saya karena Allah sudah pernah membantu saya. Nah itu, karena itu, orang yang diberi kasih, dianugerahi Allah, dianugerahi kasih oleh Allah. Kasih itu bisa kesehatan, bisa kesejahteraan, bisa karir, bisa usahanya berhasil, anak-anaknya berhasil, bisa kesehatan semuanya. Itu anugerah Bapak Ibu. Lalu dia membuat sebuah tanggapan. Dia bersyukur kepada Allah. Nah, itulah yang disebut isi dari ibadat. Karena itu maka ibadat kita bisa doa, bisa juga tindakan kasih lainnya sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Lihat Efesus 1 ayat 3 Bapak Ibu. Lihat Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Karena sudah mengaruniakan segala berkat, maka kita mengatakan terpujilah Allah. Ini kan sebuah doa peribadatan. Oke, kita lanjut. Dari sini saya pikir pahamlah. Dari sini perbedaannya jelas ya Bapak Ibu ya. Gimana? Bu Priscila, jelas nggak perbedaan isi dari ibadat di Katolik dan di saudara kita yang Muslim? Ya, Pak. Jelas ya? Ya, terima kasih. Iya. Kalau jelas saya lanjutin. Nah, ini sekarang saya coba tampilkan perbedaan yang sangat mencolok dalam bentuk tabel supaya kita lebih mudah mengingatnya. Perbedaan ibadat dan liturgi ya. Dari segi bahasa pada umumnya nih, ibadat itu pengertiannya lebih luas daripada liturgi. Mengapa? Karena ibadat itu tadi selain ritual doa, dia juga mencakup perbuatan baik. Jadi mencakup tindakan dari ungkapan iman, yaitu doa. Ungkapan iman itu doa. Doa yang ritual itu namanya ungkapan iman. Saudara-saudara, kita mengikuti peribadatan itu namanya kita mengungkapkan iman kita. Tapi ibadat nggak hanya ungkapan iman, tetapi juga tindakan perwujudan iman. Perwujudan iman artinya apa? Dalam perbuatan tadi, misalkan mengunjungi yatim, mengunjungi orang sakit, kita mendoakan mereka, mengunjungi korban kebakaran, mengunjungi korban bencana alam, mengunjungi orang yang baru saja keseripahan atau yang meninggal, itu namanya ibadat dalam tindakan namanya perwujudan iman. Itu ibadat. Nah, sementara liturgi
Liturgi hanya menjadi tindakan ungkapan iman. Lihat ya, ungkapan iman. Jadi liturgi itu ungkapan iman, bukan perwujudan iman. Karena ungkapan iman, maka liturgi itu hubungannya dengan doa. Hubungannya dengan doa dan hubungan itu hubungan kita dengan Allah. Lihat saja di dalam gereja sakramen-sakramen itu semua hubungannya kita langsung bersentuhan berrelasi dengan Allah. Oke, itu dari ungkapan bahasa. Lalu dari sisi teologisnya yang tadi kita jelaskan. Di dalam ibadat hanya ada satu gerakan yang disebut apa? Memuliakan Allah sebagai tanggapan atas karunia pengudusannya. Ini bahasa Yunaninya disebut anabatis. Jadi di dalam ibadat ini istilah aslinya saya sampaikan karena kita katekis. Nanti kalau ada katekumen atau anakrisma, dia pernah membaca atau dari pindahan dari gereja lain mau masuk Katolik, ada istilah anabatis, kita ditanya anabatis apa? Oh, kita nggak tahu. Anabatis itu apa? Adalah tindakan memuliakan Allah sebagai tanggapan bahwa Allah sudah menyelamatkan saya. Nah, itu anabatis. Nah, di dalam liturgi teologisnya lebih luas, Bapak Ibu, bukan hanya anabatis. Di dalam liturgi itu selain manusia mengungkapkan imannya, membuat tanggapan atas Allah yang menyelamatkan, tapi di situ juga ada sebuah gerakan Allah menyentuh manusia terlebih dahulu, atau yang disebut wahyu, atau yang disebut kata batis. Jadi ini lebih luas. Untuk isi teologisnya, liturgi itu lebih luas. Kalau untuk istilah bahasanya, liturgi itu lebih sempit. Ya, arti bahasanya, tapi untuk teologisnya lebih luas. Karena di dalam liturgi ada tindakan Allah menyelamatkan, menguduskan manusia, dan manusia menanggapi. Karena itu di dalam semua perayaan-perayaan sakramen itu selalu ada dialog. Tuhan sertamu, dan harus dijawab sertamu juga, ngomong, diungkapkan, nggak boleh hanya di batin. Jawabnya di dalam batin, bukan, karena itu ada dialog di situ, ada komunikasi dua arah begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, berikutnya dari sisi liturginya. Jadi dari sisi liturginya Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa di dalam ibadat itu masih bisa menunjuk kepada tindakan pribadi. Jadi peribadatan kalau gitu masih bisa menunjuk tindakan pribadi. Artinya kan ini doa. Sebagai ungkapan doa, ya bisa saja Bu Teresia secara pribadi mengungkapkan imannya dalam doa pribadi kan boleh, bisa. Nah, gitu. Jadi ibadat tidak selalu pada level yang resmi. Nggak harus dipimpin oleh yang tertabis tadi. Yang tadi Pak siapa ya sampaikan ya. Pak Hans atau saya lupa, maaf. Nah, itu tadi ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan liturgi? Nah, liturgi itu sudah tindakan bersama, Bapak Ibu. Di dalam liturgi itu ada jemaat, ada eklesial, dan bahkan Bapak Ibu di dalam liturgi itu, jemaat itu bukan hanya jemaat yang hadir pada saat merayakan Ekaristi, tapi para kudus, gereja yang sudah mulia, dan gereja yang dalam api penyucian juga turut bersama-sama dengan kita karena makna gereja. Sehingga ini menjadi sebuah tindakan komunal, perayaan seluruh gereja, bukan tindakan perayaan pribadi. Ini di Sacrosanctum Concilium nomor 26. Perayaan liturgi selalu bersifat resmi, karena di gereja mengungkapkan hakikat asli secara resmi yang dipimpin oleh imam tadi. Nah, saya pikir ini menjadi jelas perbedaan ibadat dengan liturgi. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang tadi. Nah, sekarang kita lihat bahwa saya mau 5 menit, 7 menit lagi bisa ya sebelum ada tanya jawab, Bu Friska. Iya, bisa Pak. Bisa ya Bu Fransa. Oke, Iya. makasih. Nah, ini dasar dari ibadat. Dari ibadat itu adalah Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di sini doa sebagai gereja. Nah, di sini hebatnya di dalam peribadatan itu, entah itu yang liturgi juga sebagai doa jemaat, dan juga yang tadi sakramentali, ibadat-ibadat tematik.
di situ ada doa syafaat, Bapak Ibu. Doa syafaat itu doa sebagai gereja mendoakan orang lain, mendoakan pimpinan, mendoakan bukan diri sendiri. Nah, ini perbedaannya dengan doa batin. Maka doa gereja itu dalam kitab suci diceritakan dampaknya luar biasa banget. Paulus ketika di penjara, ketika jemaat berdoa, pintu-pintu jeruji penjara terbuka, tau. Nah, oke. Karena itu maka ibadat itu sebagai ibadat bersama itu sebagai umat Allah, persekutuan atau koinonia. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami. Ini didoakan di dalam ibadat liturgi Ekaristi. Jadi untuk apa? Untuk koinonia, persekutuan gereja sebagai umat Allah. Oke. Nah, ritus. Kalau ibadat itu selalu berhubungan dengan ritus. Ritus itu apa sih? Ritus itu tata cara dilaksanakan dan selalu berhubungan dengan keagamaan. Kalau upacara bendera itu urutannya kita nggak bisa menyebut sebagai ritus ya Bapak Ibu. Ritus itu selalu berhubungan dengan tata cara yang terkait dengan upacara keagamaan. Urutan bagaimana upacara itu dilaksanakan. Karena itu tadi saya singgung indah, agung, hikmat ini menjadi hal yang sangat penting. Maka memperhatikan tata letak, tata gerak, tata warna, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa bedakan dua gambar berikut ini antara kanan dan yang kiri. Pasti akan setuju dengan saya bahwa yang kanan ini lebih indah karena ada bunga dan seterusnya. Oke, saya nggak akan lama itu, saya akan masuk yang ke sini, yang memimpin ibadat karena waktunya tinggal sebentar. Nanti silahkan diperdalam dengan pertanyaan. Nah, sekarang kalau ibadat itu dipahami sebagai mengungkapkan doa dan perwujudan doa, kita bicara dulu dengan yang mengungkapkan doa di sini. Kalau perwujudan doa kan dalam tindakan cinta kasih dan seterusnya ya. Nah, kalau memimpin ibadat ini berarti terkait dengan ungkapan doa bersama. Nah, tantangannya apa sih memimpin ibadat itu? Yang paling berat itu apa? Ada yang mau bersharing tantangannya yang paling berat? Silahkan, Bu Linda. Bu Linda pernah diminta mimpin ibadat nggak? Oke, hilang tadi gambarnya. Tidak, Pak. Tidak ya? Membantu iya, tapi memimpin tidak. Ada teman yang memimpin, saya bagian apanya gitu. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang pernah diminta memimpin ibadat, lalu tantangan yang paling berat apa? Oke, kalau Bu Francisca mau jawab kayaknya. Hah? Enggak, Tantangan yang paling berat mimpin ibadat. belum pernah. Tapi dulu waktu kecil saya suka lihat ibu saya buat dia dia pimpin ibadat. Saya sih nggak lihat ada kayak tantangan, cuma dia kayak misalnya ibaratnya hari Sabtu, dia udah dari hari Senin dia udah sibuk tiap hari persiapan kayak gitu. Terus dia bisa tiba-tiba aduh gimana ya renungannya katanya kayak gitu, dia bisa ngomong sendiri kayak gitu. Itu sih Pak. Terima kasih. Jadi Ibu diberikan contoh yang luar biasa baik oleh ibunya nih, keren. Makanya sekarang jadi katekis ya, hebat. Warisan dari orang tua ya. Jadi persiapannya dari Senin loh, Sabtu. Oke, kita lanjut. Nah ini kalau dilihat dari slide saya, slide saya hanya ada satu ini, tapi sebenarnya ini bisa panjang dan lebar banget. Bapak Ibu, kita perhatikan yang tekniknya dulu ya. Jadi memimpin ibadat itu ada dua bagian penting. Satu teknik, satu isinya atau pewartaannya.
Ya, sekali lagi, satu teknik, satu pewartaannya. Nah, pewartaan atau isi ini berkaitan dengan tadi yang saya sebut sebagai doa pribadi. Orang yang mempunyai kualitas relasional dengan Allah sangat dekat, ini kemungkinan besar atau kesempatan yang sangat besar banget memimpin ibadat untuk isinya ini nggak ada kendala. Karena dia akan berbagi sebagai bagian dari pengalaman yang Allah sudah pernah menyelamatkan dia dan Allah terus menyelamatkan dirinya. Maka pengalaman akan Allah tadi menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Sebelum ini, kita lihat teknik. Kalau bicara mengenai teknik, itu berarti kita berbicara di depan umum, tekniknya kayak mana. Karena itu maka penting yang pertama tahu siapa audiensnya. Kalau mau memimpin ibadat tematik itu audiensnya siapa kira-kira. Memimpin ibadat di sekolah itu akan berbeda dengan memimpin ibadat di lingkungan. Memimpin ibadat di lingkungan berbeda dengan memimpin ibadat di tempat kerja. Pasti berbeda. Berbeda lagi dengan memimpin ibadat di gereja. Misalkan ibadat tobat sebelum pengakuan. Mengapa kita perlu tahu siapa audiensnya? Supaya kita memilih cara membahasakan, memilih kata, itu kita sesuaikan dengan audiens. Misalkan audiens kita siswa, tentu kata-kata dan pemilihan katanya juga harus familiar dengan siswa. Kan begitu. Oke, yang kedua. Nah, tadi itu yang oleh Bu Mira sampaikan. Saya belum pernah mimpin, tapi saya diberi tugas ini, tugas ini. Jadi teman-teman, jika suatu saat diminta memimpin ibadat, jangan lupa bagi tugas. Tugas misalkan memimpin lagu siapa, membaca bacaan pertama siapa, terus doa umat siapa, terus bacaan Injil siapa, kalau mau renungan siapa. Tapi jangan semua dibagi-bagi sehingga pemimpin ibadat hanya menjadi pembagi tugas. Nggak boleh. Nggak boleh, semua udah dibagi nih. Misalkan lagu pembuka ibu ini, doa pembuka ini semua sudah habis. Sudah selesai ya, saya sudah saya bagi-bagi ya. Bukan gitu. Jadi pemimpin ibadat itu yang membuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ngasih kata pengantar itu pemimpin ibadat. Ibadat ini apa temanya, maksudnya apa, kan gitu kan. Bapak Ibu, sekarang kita memasuki doa pembuka. Yuk kita doakan bersama-sama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Injil akan dibacakan oleh Ibu ini, nggak apa-apa. Kalau liturgi Ekaristik, perayaan Ekaristi, perayaan sakramen, Injil itu harus dibacakan oleh pemimpin resmi, Bapak Ibu. Pastor. Bahkan kalau pemimpin perayaan sakramen itu adalah pastor A, yang baca Injil itu pastor B itu harus minta berkat ke pastor A, karena pastor A itu konselebran utama, perayaan yang merayakan utama itu mewakili Kristus, makanya disebut alter Christi. Nah, yang ketiga penting, sersan Bapak Ibu. Serius tapi santai. Jangan tegang terus dari awal sampai akhir, tegang membaca kayak teks Pancasila itu undang-undang dibaca. Nah, kasih ilustrasi dikit-dikit. Ilustrasi, kan tadi saya ngasih ilustrasi juga. Misalkan Pak Han sekarang sedang berjalan, dari gini saya ilustrasi. Nah, itu memang kalau tatap muka itu ilustrasi lebih enak dibanding Zoom gini. Saya memberi ilustrasi gini, walaupun saya agak-agak bermuka lucu, mimik saya semua menutup kamera kan agak kelihatan lucu, kan begitu. Saya sendiri yang merasa lucu, di depan saya ada cermin, saya jadi lihat. Nah, yang berikutnya ini prinsip 3V, ini penting ini. Ini kalau pada waktu saya di K3S yang Alam Sutra, itu ketua K3S-nya, ketua KKS-nya siapa ya Pak? Siapa ya? Lupa saya. Pak Budi, Pak. Nah, Pak Budi, betul. Nanti salam untuk Pak Budi. Nah, kemarin waktu saya di situ, saya terapkan nih 3V nih Bapak Ibu, verbal, vokalisasi, dan visual. Ini penting.
Jadi yang dimaksud visual itu sebenarnya kelihatan wajah kita, mimik kita, gerak kita. Karena apa? 58% audiens itu menangkap makna perkataan kita dari visual yang kita tampilkan gitu. Kalau verbal itu kata-kata yang kita pilih. Kata-kata yang kita pilih itu cocok dengan audiens. Kalau vokalisasi yang kayak saya ini Bapak Ibu, vokalnya jelas. Tidak kayak berkumur-kumur gitu loh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang memuliakan Tuhan, selamat sore gitu. Ini kan ada mimiknya gitu. Ini visualnya. Lalu semangat. Pemimpin itu harus semangat. Namanya pemimpin kok. Pemimpin di mana-mana pemimpin itu harus semangat. Kalau pemimpinnya nggak semangat, pasti anak buahnya ngelukro pasti. Pemimpin ibadat nggak semangat, semua audiennya tidur pasti. Iya, itu membawa justru pemimpin yang seperti ibadat seperti itu membawa orang lain dalam dosa, Bapak Ibu. Jangan. Itu tadi mamanya Bu Farida keren itu. Itu mempersiapkan dari hari Senin, itu luar biasa, keren banget. Itu excellent banget, luar biasa. Salam untuk mamanya ya Bu Farida ya. Ya, sudah almarhumah, Pak. Ya, salam di surga, luar biasa itu. Ya, Iya. terima kasih, Pak. Iya. Lokasi itu duduk atau berdiri itu lihat kondisi. Kalau memungkinkan, kalau kita duduk atau berdiri itu bisa dilihat oleh semua audiens jika memungkinkan. Jika tidak, tetap fokus di sentral. Nah, ini adalah teknik. Sebentar saja. Nah, saya akan masuk ke isi pewartaan. Semoga ini 3 menit aja lah. Paling lama 5 menit lah. Isinya, temanya jelas Bapak Ibu. Di kata pengantar tuh disampaikan temanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat datang di ibadat malam hari ini. Kita diundang oleh Pak Alex pada malam hari ini untuk bersyukur atas wisuda putrinya. Nah, gitu. Maka temanya wisuda dan bersyukur. Pasti nanti pemilihnya tentang bagaimana Allah mendampingi keluarga Pak Alex sehingga putrinya itu berhasil lulus dan diwisuda. Dan mohon berkat supaya cepat mendapatkan pekerjaan. Kan gitu ya. Itu temanya jelas. 2, sebagai salah satu metode evangelisasi. Bapak Ibu, ini penting ya. Saya mengutip ini dari Evangelii Nuntiandi. Ini adalah ensiklik, Bapak Ibu. Ensiklik Evangelii Nuntiandi, artikel 43, itu mengatakan bahwa renungan atau khutbah, saya nggak mengatakan homili, renungan atau khutbah itu penting pakai banget. Kenapa? Karena ini bagian atau menjadi salah satu metode evangelisasi. Maka kalau orang itu ya males, terus setelah mendengar, kenapa lu males ya? Itu khutbahnya kagak menarik, saya mau di gereja lain. Di itu jawaban. Kenapa? Khotbah itu bagian metode salah satu metode evangelisasi. Karena itu menjadi bagian yang sangat penting gitu. Karena bagian sangat penting, maka itu harus satu sederhana, jelas, sederhana, tok nggak cukup. Sederhana itu misalkan ya sudah dibacakan 2 menit selesai. Udah itu sederhana banget sehingga umat nggak dapat apa-apa. Nah, gitu. Jelas, artinya yang mau disampaikan pesannya apa dan langsung. Nggak banyak cerita muter-muter sampai akhirnya muter-muter terus pusing ya sudah ngantuk. Nah, gitu. Dan selaras dengan kebutuhan umat. Karena itu harus tahu audiennya kayak mana. Nggak mengabaikan audien nggak bisa. Yang keempat urutannya logis, Bapak Ibu. Di dalam homili itu isi pewartaannya logis. Logis itu begini ya. Ini saya menyebutnya metode itik. Itik itu I-nya itu ada pengantar, introduksi. Selalu ada pengantar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan pesan Yesus yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Nah, ini pengantar loh, udah dibuat mengerikan. Apa ya mengerikannya gitu lah. Nah, T, transisi. Transisinya apa? Yang mengantar mengerikan. Nah, di dalam hidup kita seringkali kita menjumpai peristiwa, mengalami peristiwa yang mengerikan. Dan kita seringkali habis
kita loyo, kita putus asa dalam situasi seperti ini, transisi Bapak Ibu. T-nya. I-nya adalah apa? I-nya Halo, halo. Freeze ya Ika. Nge-freeze kayaknya. Bapaknya freeze kayaknya Ika. Halo, Halo Ika. ya, Bapaknya Papur, freeze ya? Papur. Oh, iya, Freeze. nge-freeze. Kamu juga? Aku juga hitam layarnya, tapi suaranya ini enggak Bu Tere jelas ya? Oh, hilang tuh. Dia terpental kayaknya. Enggak ada. Aku nggak bisa lihat semuanya. Terpental kayaknya dia. Bentar. Ya, halo, Belum Kak, belum masih masuk. ada? Belum Oh, masuk. belum masuk. sudah mau terakhir, Halo, terakhir Maaf terpental. Bapak, maaf Ah. Bapak, karena penting ini tadi Bapak baru sampai introduksi, transisi, dan selanjutnya kalau boleh diulang Bapak. Oh, siap, siap, siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Aduh, tadi itu pas seru-serunya malah Ya, terpental. ya. Iya. Nah, jadi eh begitu, begitu apa? Begitu terpental. Nah, ini bagian dari ilustrasi. Tapi kita percaya bahwa walaupun kita terpental, Tuhan tetap mengangkat kita. Jadi Amin. urutannya logis. Seringkali saya menggunakan metode itik. I-nya introduksi tadi ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan mengalami sebuah pengalaman rohani yang sangat mengerikan yang dialami para rasul. Nah, sudah. Itu pengantar sebenarnya, introduksi singkat saja. Kan diminta sederhananya. Transisinya bagaimana? Nah, di dalam hidup sehari-hari, transisi itu selalu dihubungkan dengan kebutuhan, dengan realitas. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, saudara-saudara, siapapun akan pernah mengalami sebuah peristiwa yang mengerikan di dalam hidupnya. Entah itu karirnya jatuh, entah itu usahanya bangkrut, entah itu dalam kondisi sakit, entah itu dalam ini. Dan semua orang kudus, saudara-saudara, mengalami peristiwa mengerikan ini. Contoh siapa? Sebutlah. Misalkan, Ayub pasti, Petrus iya, Paulus apalagi. Nah, gitu ya. Nah, terus setelah transisi itu isinya. Tetapi dalam kondisi yang mengerikan, keterpuruk seperti itu, Bapak Ibu Saudara, tidak usah kita takut. Malam hari ini kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus yang berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi ketika kita dalam kondisi yang mengerikan, kita berani bersuara, berani minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Lalu kesimpulan, karena itu saudara-saudara, dalam situasi apapun, nggak perlulah kita merasa takut. Nggak perlu kita merasa cemas. Karena kita punya Tuhan yang selalu menolong. Sesuai dengan lagu ini. Tak perlu ku takut. Gitu misalkan. Nah itu udah diilustrasi. Sederhana. Tuhan menolongku. Kan begitu. Udah. Itu salah satu contoh atau metode yang biasanya saya gunakan. Nah, setelah itu yang 4 adalah pengalaman akan Allah yang ini tadi, Bu, Bapak, yang sangat penting. Kita sebagai katekis harus, kudu, wajib punya dan bisa menceritakan pengalaman di mana Allah membantu menolong kita. Harus, wajib, kudu ini. Karena hidup kita itu pasti
Tuhan menolong kita, nggak mungkin enggak. Yang ada adalah orang tidak pernah merefleksikan pengalamannya sehingga tidak tahu dan tidak menjadikan pengalaman itu sebagai suatu pengalaman rohani. Kalau kita mempunyai pengalaman akan Allah, maka itu akan menarik. Contohnya begini, misalkan nih, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu dalam hidup saya luar biasa. Berkali-kali selalu membantu saya dan melalui perantaraan Bunda Maria. Karena itu saya sangat berdevosi kepada Bunda Maria. 3 bulan lalu saya mempunyai pengalaman yang mengkhawatirkan, membuat saya cemas, membuat saya ragu, membuat saya takut, bahkan sekeluarga. Ketika misalkan, nah ini saya ceritakan nih, anak saya mau masuk kuliah, gini, gini, gini. Lalu kami membuat doa rosario, Bapak Ibu. Itu saya ceritakan. Dan luar biasa. Luar biasa hasilnya Tuhan. Nah, gitu. Itu namanya pengalaman akan Allah, Bapak Ibu. Dan setiap pengalaman akan Allah, itu kandungan emosinya selalu ada. Maka renungan yang dijahit dengan emosi pengalaman rohani itu biasanya menarik. Kalau hanya teoritik itu kering Bapak Ibu. Setelah itu lupa, malah yang di belakang mendingan tertidur. Bahaya di belakang itu cepat selesai. Kenapa sih? Lama amat ngomong gitu doang. Wah, itu kan menimbulkan dosa. Iya kan? Menimbulkan dosa. Berikutnya dia nggak datang lagi loh. Nggak mau saya itu ngomongnya ngelantur lagi gitu. Nah gitu. Karena itu pengalaman akan Allah menjadi penting dan itu pengalaman akan Allah yang ada dalam diri saya. Nggak usah menceritakan pengalaman orang lain. Saudara-saudara, kemarin saya menjumpai tetangga kita itu, tetangga lingkungan sebelah. Datang ke rumah sakit, itu bukannya menghibur malah pamer dia. Nah itu kan ngomongin orang lain. Walaupun dia mau bilang kita itu harus rendah hati, nggak boleh gitu. Tapi mencontohkan pengalaman orang lain, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan yang terakhir adalah memberikan pedoman hidup praktis. Karena itu maka saudara-saudara, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hari ini, kepada Petrus, Yesus tidak pernah melihat dosa-dosa Petrus nanti apa, tapi mengulurkan tangannya ketika dia minta tolong. Mari, harus berani ngomong pada Tuhan, tak tolong ketika kita mengalami kesulitan. Nggak usah lari kemana-mana. Misalkan nggak usah lari ke nonton inilah gitu. Kita punya Tuhan. Ya. Amin, amin. Udah gitu aja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tips, teknik, sekaligus bagaimana renungan itu didesain. Saya nggak bisa menjelaskan sangat detail dan banyak karena memang topik kita tiga topik yang kita bahas. Ini pun sudah jam 20.59, kendati terpental kita bisa bersatu kembali. Itu terima kasih. Semoga membantu dan silahkan bertanya kalau ada yang ingin bertanya. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Pak Purwanto materinya malam ini. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, tadi juga sempat ada di kolom chat ya. Tapi saya beberapa kali terpental, jadi kolom chatnya jadi kosong. Ada yang bisa bantu bacakan ini? Ini ada kok, Bu. Saya bisa bacainnya. Ya? Selamat malam, Pak. Izin tanya, biasanya dalam ibadat ada bacaan Injil. Apakah setelah itu wajib harus ada renungan dari bacaan tersebut? Karena ada pertemuan ibadat yang saya lihat hanya dibacakan tanpa renungan dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, misalkan ibadat rosario. Oh ya, ini Pak Yama, Pak atau Bu, maaf ya. Ibu Yama. Jadi begini, Ibu ya, Bu. Jadi begini, tadi kan pengertiannya itu ada mengungkapkan iman dalam doa. Ya, dalam doa yang kita buat ini. Dan ini tidak seperti liturgi yang adalah resmi yang mempunyai panduan pakem begitu. Karena itu maka ketika di dalam ibadat apalagi yang rosario nggak ada renungan itu sah-sah saja. Justru itu akan memberikan ruang yang lebih luas untuk berdevosi kepada Bunda Maria, doa rosarionya. Dibanding misalkan nih, saya memberikan renungan
Padahal mau rosario, rosarionya 5 peristiwa, renungan saya mengalahkan 5 peristiwa lamanya, 10 peristiwa. Itu membuat orang berdosa pasti. Ini lama banget gitu. Itu jadi makanya itu kan maka ya udah bacaan Injil itu lebih untuk mendasarkan bahwa setiap pertemuan umat beriman itu kita mendengarkan firman Allah. Nah, setelah itu itu sah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan bukan dalam ibadat rosario, tapi di dalam ibadat sabda tematik misalkan. Oh ya, Pak Alex sedang wisuda anaknya, kita diundang. Bacaannya Injil itu adalah tentang Yesus menyembuhkan anak Jairus misalkan. Kan itu ada sukacita setelah disembuhkan. Yang mau diangkat sukacitanya. Tapi pemimpin ibadat itu nggak menjelaskan Injil itu. Tapi menjelaskan langsung tentang kegiatan-kegiatan gereja yang mau ada lomba-lomba begini. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak pas, Bapak Ibu. Nggak pas. Satu itu. Lalu yang kedua, kalau nggak pas itu berarti saya mau mengatakan, ya jangan dilakukan gitu. Karena apa? Ingat tadi, renungan atau khotbah itu adalah salah satu metode evangelisasi di dalam ibadat. Karena itu maka bacaan Injil itu ya sedikit, walaupun sedikit harus diulas. Seperti mamanya Bu Farida tadi kan mempersiapkan di hari Senin tuh. Di hari Senin disiapkan. Padahal baru akan hari Sabtu dilaksanakan. Jadi baca dulu, Senin baca, Selasa baca, Rabu baca, Kamis baca, terus itu. Nah, percaya bahwa Tuhan akan bicara. Karena itu maka menurut saya harusnya dibuat renungan sesuai dengan bacaan Injil itu. Jangan menjelaskan kegiatan lain. Tapi kalau temanya Rosario, ya Rosario. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Pak, sebenarnya boleh enggak sih kalau enggak ada renungan? Karena itu kan memang enggak semua orang bisa membuat renungan. Kan begitu ya pertanyaannya. Saya kasih tahu, hari ini, era sekarang ini gampang sekali menemukan renungan di WhatsApp juga banyak renungan yang bagus. Yang penting dibacakan dengan jelas. Gitu. Dibacakan dengan jelas. Nggak bisa juga, Pak. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga, ya intinya sabda itu dibacakan. Lalu umat diajak merenungkan masing-masing. Tapi jangan 15 menit, pasti tertidur. Bapak Ibu, mari kita renungkan masing-masing 2 menit saja. Nah, bacakan menurut Bapak ayat yang memang sangat berkesan. Sangat berkesan yang menurut Bapak itu satu ayat itu menjadi dasar dari satu perikop itu. Setelah itu sampaikan, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Lanjutkan dengan doa umat. Ah, gitu ya Bapak. Begitu ya, Bu. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih Pak Pur. Ya. Kak Ika, ada pertanyaan yang tadi terlewat dari atas, belum kebaca, Iya. gimana? Ada. Iya. Saya Iya. bacakan ya karena Ada ya. jika terpental. Pak Hmm. Pur, jadi Siap. pemberkatan hewan itu ibadat atau liturgi ya? Ini pertanyaan dari Lia Mega. Silakan Oh Pak. ya. Terima kasih, itu sangat jelas. Itu bukan liturgi pemberkatannya. Itu adalah sakramentali. Sakramentali itu bagian dari ibadat. Itu sangat jelas. Nanti pada topik sakramentali dan devosi, itu akan dibahas apa itu sakramentali. Ya, Begitu ya, Bu. semoga menjawabnya. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Mira, Pak Pur. Jadi yang betul tuh ibadat atau ibadah, Pak Pur? Nah, dalam teks Kamus Bahasa Indonesia itu nggak dibedakan. Ibadat dengan ibadah itu maknanya sama. Maknanya sama. Nah, tapi kalau ibadah itu sebenarnya lebih kepada bukan ungkapan iman, tapi perwujudan iman. Seperti saya memberikan salam kepada Bu Teresia, selamat pagi dengan membungkuk. Ini kan saya perbuatan baik, ini ibadah. Saya mengunjungi orang sakit, ini ibadah. Lebih ke situ. Tapi kalau ibadat, memang lebih kepada doa ritual. Seperti itu. Itu sebenarnya makna kalau dilihat dari maknanya. Tapi kalau nggak dilihat dari maknanya, yaitu Ya, mungkin Kamus Bahasa Indonesia pun tidak dibedakan dengan sangat jelas.
Begitu ya Ibu, tapi kita bisa bedakan antara makna yang ungkapan iman ritual di doa itu ibadat, yang ibadah itu lebih ungkapan iman dalam tindakan-tindakan konkret. Ya, mungkin satu lagi ini pertanyaan dari Pak Yohan, Pak Pur. Izin bertanya Pak Pur, apakah perbedaan ibadat sabda dan liturgi sabda? Padahal baik Ya, pada ibadat sabda maupun liturgi sabda Allah diwartakan. Apakah ya. perbedaannya hanya karena sabda itu dibacakan saat ibadat dan saat liturgi? Ya, silakan Pak Pur. Nah, begini, terima kasih Bu. Kalau liturgi sabda, namanya liturgi sabda, ini bagian dari Ekaristi yang tadi saya jelaskan. Jadi liturgi sabda ini mempersiapkan liturgi Ekaristi. Maka tadi saya sebut liturgi sabda ini meja sabda, yang liturgi Ekaristi itu adalah meja kurban. Jadi istilah liturgi sabda itu adalah sebuah tahap-tahap pewartaan sabda Allah yang dilakukan untuk mempersiapkan liturgi Ekaristi. Itu arahnya sudah ke sana. Tetapi kalau ibadat sabda itu adalah tahap-tahap kegiatan yang sabda Allah menjadi puncaknya. Karena itu maka sebaiknya setelah bacaan Injil ada khotbah sebagai salah satu metode evangelisasi. Jadi begitu. Jadi kalau liturgi sabda itu terkait dengan Ekaristi, karena persiapan untuk liturgi Ekaristi. Kalau ibadat sabda itu adalah ibadat atau doa yang mana sabda Allah menjadi puncaknya. Kalau di dalam Ekaristi puncaknya bukan di liturgi sabda, tapi di Ekaristi puncaknya di doa syukur agung. Ya, Nah, itu. ya. Nah, saya mau Mudah-mudahan menjawab satu lagi nih, Bu. silakan. Tadi ada yang tanya star ya. Kalau itik dan star, saya nggak menjelaskan star karena terlalu lama. Star ini S itu kan sebenarnya situasi, Pak. S-nya itu situasi. Jadi saya biasanya ini banyak digunakan oleh para pendeta sih, yang star ini. Diceritakan situasi saudara-saudara saat ini Indonesia itu berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Ada 3 kelompok saling berperang, menjelek-jelekan. Nah, itu situasi. Terus T-nya itu tantangan. Dalam situasi seperti itu, orang Katolik, orang Kristen itu ditantang untuk apa? Untuk berani menentukan pilihan bukan karena misalkan bukan karena agamanya, bukan karena ini, tetapi karena visi misinya. Nah, begitu. Hanya itu action. Karena itu maka untuk memastikan itu kita harus membuat sebuah tindakan. Tindakan ini adalah tindakan iman yang kita wujudkan dalam sehari-hari. Caranya bagaimana? Ya supaya bangsa ini selamat dipimpin oleh orang-orang yang memang mempunyai visi, kita harus membuat sebuah gerakan, mempersiapkan OMK kita, umat-umat kita untuk memilih ini. Karena itu maka ada program ini nih. R-nya resolusi. Resolusi itu ya kan sebagai komitmen. Nah, begitu Pak Ibu Maria ya. Itu. Terima kasih, silakan Bu Teresia. Mungkin udah cukup, saya kembalikan ke Ika. Ika. Ya, sudah terjawab ya pertanyaan semuanya. Ya, ini udah jam 9:10 ya. Ya, terima kasih Pak Pur atas materinya hari ini. Kita semua Sama-sama. ini ya sangat terberkati dan lebih mengerti lagi apa itu doa pribadi, ibadat, dan devosi.